Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah ala hadihi ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Al-ayah wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli amrin ma nawa. Faman kana hijratu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah ilahi Rabbi, dan marilah kita bersolawat kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berkekalan melimpahkan rahmat dan salam kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan para tabi'innya, dan kepada seluruh kaum muslimin muslimat dimanapun berada. Lasiman wa khususon pada jamaah ribat manbul hikmah dimanapun berada. Dan Al-Fakir berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah saudara-saudari Al-Fakir dimanapun berada diberikan taufik dan hidayah, disukseskan dalam kehidupannya dunia dan akhirat, dan diberi keturunan yang solih-solihat, taat kepada Allah, bakti kepada orang tua, dan berguna bagi bangsa nusa, negara dan agama. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di sini marilah kita beristighfar, dan marilah kita mengingat dosa, dan marilah kita bertahafud, bermuhasabah, dan bermuraqabah atas kehidupan kita yang lagi kita alami, yang mau kita alami, dan yang sudah kita lewati. Karena bertafakur, bersikap, melakukan seperti ini, insya Allah kalau Allah menghendaki, kita akan dekat untuk mendapatkan taufik dan hidayah darinya. Insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di sini Al-Fakir mau berbicara sedikit saja tentang masalah fenomena yang lagi terjadi di bangsa kita. Apa itu? Itu adalah tentang polemik nasab yang mengkisruhkan, yang menggoyahkan, yang mengkotak-kotakan umat manusia. Sebagian, tapi ada yang tidak. Terutama NU. NU lagi disibukkan dengan polemik nasab. Karena kalau misalkan seperti Persis, Muhammadiyah, Al-Irsad, dan lain sebagainya, dari dulu tidak begitu mempermasalahkan masalah nasab.
Jadi yang memuliakan, yang menghormati, yang mengagung-agungkan para habaib itu adalah NU. Para habaib terhormat, dimuliakan, disegani, dicintai. Siapa? Alah, dari karangan NU. Jadi ulama-ulama NU, para sesepuh-sesepuh NU memang berpesan untuk mencintai, memuliakan mereka. Itu sangat bagus. Tapi kenapa sekarang bisa terjadi sebaliknya? Yang dulu menghormati, yang dulu mencintai, yang dulu meninggikan, justru sekarang mengungkit-ungkit, meneliti masalah nasab. Saya bahkan berani untuk memutuskan, menyatakan bahwa nasab Ba'lawi para habaib itu putus kepada Rasulullah. Kenapa? Ya tentu ini adalah berdasarkan daripada salah. Asal apa? Ada sesuatu perkara yang mencurigakan. Apa itu? Ya, kita sudah bukan rahasia lagi. Sekarang kan zaman medsos ya. Zaman medsos, jangankan ceramah keagamaan. Jangankan ceramah keagamaan, makan saja udah dimasukkan ke medsos, ke FB, Instagram, Twitter, TikTok. Makan saja. Perempuan pakai kutang, foto seret, masukkan ke TikTok. Apalagi yang namanya ceramah-ceramah keagamaan. Ini ada baiknya, dan ini pun ada negatifnya, positif dan negatif. Positifnya apa? Ya positifnya kalau memang ceramah kita benar, kata kita baik, cepat kita tersebar, dicari orang, dihormati orang, dimuliakan orang. Tapi kalau kata-kata kita menyakiti orang lain, menyinggung perasaan orang lain, atau kita berceramah, berdakwah, menyalahi dengan aturan agama, terekam. Jadi mau kita ngelak sejuta elakan kita tidak bisa, karena ada rekaman seperti itu. Jadi kenapa Kiai Imaduddin menelusuri tentang kaum habaib? Karena adanya ceramah-ceramah, adanya kelakuan-kelakuan mereka yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Tidak sesuai dengan apa? Ya seperti kata-kata pun, banyak kata-kata yang caci maki, kata-kata yang mengagung-agungkan diri sendiri, melemahkan orang lain, terus cerita-cerita yang tidak masuk akal. Seperti apa? Ya seperti ada kan yang berkata di antara mereka bahwa Syekh Faqih Muqaddam bertemu dengan Allah, mi'raj ke langit dalam sehari 70 kali. Ini kan menggemparkan yang seperti ini. Kenapa menggemparkan? Nabi Muhammad saja dalam hidupnya hanya satu kali. Dalam satu kali itu pun banyak riwayat, karena ini, karena ini, karena ini. Dan ditinggalkan istri, karena ditinggalkan orang yang menyayanginya, yang melindunginya, sehingga sedih Rasulullah. Bahkan tahunnya disebut Amun Hajin, tahun kesedihan. Dipanggil oleh Allah, menghadap Allah. Itu pun punya oleh-oleh adalah sholat 5 waktu. Tapi ini Faqih Muqaddam satu hari bertemu Allah 70 kali. Ini suatu keterangan yang menjadi banyak orang kaget.
Dan banyak lagi yang lainnya. Seperti apa? Ya seperti kepala ulama dengan kakinya Habib yang bodoh itu adalah masih mulia, kaki Habibnya yang bodoh. Dan lain sebagainya banyak. Jadi kejadian-kejadian kata-kata seperti itu kan terekam di medsos, tersebar ke setiap penjuru. Ya inilah akhirnya banyak ulama Nusantara bingung. Oh ini ajaran seperti ini, bagaimana ini? Terus banyak ajaran-ajaran yang merendahkan ulama Nusantara, memuliakan kaumnya sendiri. Ada di antaranya, tahu seorang ulama walaupun banyak ilmu, banyak amal, kalau misalkan tidak mencintai habaib maka tidak diterima amalnya. Jadi ada seperti harus mencintai dia, harus memuliakan dia, tapi melemahkan, menghinakan ulama pribumi seperti itu. Jadi ini ada kecemburuan akhirnya. Jadi walaupun kita ngelak 1000 lakan, karena ini ada terbukti banyak rekaman, ya tidak ngaruh seperti itu. Jadi lebih baiknya, ya namanya kesalahan, kita pasti punya kesalahan. Jadi setiap kesalahan obatnya itu adalah apa? Meminta maaf aja seperti itu. Jadi kita jangan ngelak, ya kita minta maaf. Pas begitu kita ada videonya, ya udah kita umumkan saja minta maaf. Kita minta maaf. Kata-kata kita yang menyinggung siapapun, kita minta maaf. Setelah itu kita taubat kepada Allah. Ya Al-Fakir bukan menggurui ya. Ini udah tahu sih semuanya, cuman kita makainya ini kadang-kadang makai ini sulit seperti itu. Tapi ada yang mengingatkan, ya kita saling mengingatkan seperti itu. Kita tarik kata-kata kita minta maaf atas perbuatan kata-kata kita, amat selesai damai. Jadi jangan gini, pas kita tunjukkan, kita peringatkan, justru malah marah. Siapa Habibnya yang begitu? Kalau memang ada yang begitu saya bantai. Itu tidak menyelesaikan masalah. Jadi jangan begitu. Perbuatan kesalahan, kekhilafan itu adalah hal biasa. Manusia itu adalah memang sifatnya salah dan lupa. Akui aja, akui saja. Jangan kita marah, jangan kita tentang, jangan, akui saja. Itu adalah tanda orang yang hebat. Itu adalah tanda orang yang gentle. Orang yang menerima kebenaran itu adalah orang yang istimewa. Orang yang tidak menerima kebenaran itu adalah orang takabur. Orang takabur itu dibenci Allah. Orang takabur itu dibenci Allah. Dan orang yang takabur akan runtuh. Orang yang takabur akan rungkat. Orang yang bertaubat, orang yang menerima kesalahan, maka dosanya diampuni oleh Allah. Kamala dzambalah, seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Ini sebenarnya sudah pada tahu masalah ini semua. Cuman ya itulah kehebatan iblis laknatullah untuk membelokkan kita, sehingga kepintaran kita, kepiawaian kita, kedalaman kita dalam hal ilmu agama hanyalah di mulut saja, tapi tidak sampai ke hati, apalagi sampai diaplikasikan ke kehidupan kita. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, Kiai Imaduddin membahas, menusuri tentang hal nasab. Al-Fakir dukung. Ayo,
Al-Mukarram Kiai Imaduddin dengan ashabnya, ayo teliti seteliti-telitinya, dalami sedalam-dalamnya, jelaskan sejelas-jelasnya kepada umat apa yang sebenarnya. Tentu adalah berdasarkan ilmiah. Dan dari kalangan habaib jawab apa yang dilontarkan pertanyaan oleh Kiai Imaduddin, tentunya dengan jawaban yang seimbang. Kitab dijawab kitab, manuskrip dijawab manuskrip, sejarah dijawab sejarah. Kalau ada, kalau memang tidak ada, damailah. Wasawirhum fil amr, bermusyawarahlah, meminta maaflah, akuilah kalau kita punya salah, akuilah. Itulah orang yang hebat, itulah orang yang jantan, itulah orang yang dicintai Allah dan Rasulnya. Jangan kita lari, jangan kita menolak, dan jangan kita marah. Ada orang yang memberi kepada kita sesuatu yang bisa menyelamatkan kita, kita harus berterima kasih. Sebenarnya adanya Kiai Imaduddin ini adalah sebagai pencerahan bagi bangsa. Ya, kalau dulu siapa dulu yang mikir-mikir tentang nasab, nggak ada. Ya dulu ya kitab, semua kitab kita aji aja, kitab apa kita aji aja. Karangan siapa diaji saja dulu. Tapi setelah adanya Kiai Imad, ya kita bisa jelas. Ulama ini, abad ini, abad ini, sampai susunan dari abad ketiga sampai abad-abad ke sini, akhirnya kita mengetahui ulama-ulama pengarang-pengarang kitab ini adalah suatu pencerahan yang luar biasa dari Kiai Imaduddin, mencerdaskan kepada umat manusia. Dan Kiai Imaduddin sebagai rahmat bagi kaum habaib. Rahmat bagaimana? Dalam kurun waktu yang sekian, berarti kalau memang belum bisa dibantah, belum diputuskan tesis Kiai Imad, ya berarti Kiai Imad dalam kebenaran. Berarti kaum habaib belum menemukan. Berarti Kiai Imad yang kuat, yang benar. Jadi terus sadar. Ini kan para habaib banyak yang sadar nih. Sekarang banyak yang sadar, bahwa mengakui bahwa dia, ya saya bukan keturunan Nabi. Dari kalangan habaib sudah banyak yang sadar, mengakui bahwa dia menerima tidak nyambung kepada Nabi berdasarkan kajian Kiai Imaduddin. Tentu dengan kesadaran seperti ini, berarti ini adalah bertaubat. Dengan taubatan seperti ini kan luar biasa. Setelah kita mengaku kepada bapak yang memang bukan bapak kita, setelah kita mengaku kepada keturunan yang bukan keturunan kita, itu adalah ancaman dari Rasulullah bahwa orang yang mengaku bapak kepada bukan bapaknya, maka itu adalah tempatnya neraka. Setelah itu dia mengakui, menyadari, ya berarti kan luar biasa. Satu taubat kan. Pertama dia dalam kesalahan, mengaku keturunan yang bukan keturunannya, mengaku bapak kepada yang bukan bapaknya, akhirnya dia bertaubat. Oh, saya bukan keturunannya, ya. Akhirnya dia tobat, kan berarti dia lepas daripada kesalahan keyakinan. Ini rahmat bagi para habaib yang mengakui, yang sadar, ini adalah rahmat. Makanya adanya Kiai Imaduddin adalah sebagai pencerah untuk bangsa dan juga rahmat untuk para habaib. Tapi di sini ya kalau memang misalkan
Di antaranya para habaib yang kekeh, petekeh, yang benar-benar mempertahankan bahwa dia itu keturunan Nabi. Ya itu sih silahkan saja. Karena kita pada hakikatnya apapun yang kita yakini, apapun yang kita kerjakan akan kita pertanggungan jawab, akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Jadi tidak masalah sebenarnya. Jadi Kiai Imad hanyalah membuat tesis. Percaya tidak percaya, yakin tidak yakin, ikut tidak ikut, no problem, tidak masalah. Jadi nggak begini, membuat tesis terus harus percaya harus ikut, enggak. Dia mah hanyalah melaksanakan tugas dia. Tugas dia. Dia sebagai ulama, dia bisa membaca kitabnya, dan dia punya kewajiban untuk menggali hal ini. Kenapa? Ya karena ada sekelompok orang yang mengaku duriyah Rasul, yang mengaku berdarah Nabi Muhammad, tapi kelakuannya jauh daripada akhlak Nabi. Ya dia menelusuri, ya wajar saja. Tapi akhirnya sampai booming seperti ini, dan tesisnya belum ada yang matahkan sampai sekarang, dijawab hanya dengan marah-marah, dengan framing, dengan nafsu, dengan kedengkian, dengan penghinaan, ya dengan caci maki, ya tidak nyambung seperti itu. Makanya, ayo Kiai Imaduddin terus berjuang, dan para habaib, ayo terus mencari jawaban. Hilangkan caci maki, hilangkan saling hina menghina. Ayo kita tetap bersahaja, dan ayo kita tetap bersatu, dan ayo kita tetap harmonis. Ayo kita saling hormat menghormati, saling mulia memuliakan. Ento kita semua ini adalah bersaudara, dan kita ini adalah hanya untuk menunggu antrian kematian sebelum kita diadili di hadapan Allah. Ayo kita perbaiki, ayo kita dandani, ayo kita atur kehidupan kita supaya kita menghadap Allah dengan keberadaan tidak membawa dosa. Artinya apa? Artinya ayo kita damai. Kita damai. Dengan kedamaian, keamanan, kenyamanan, saling hormat menghormati, saling meminta maaf. Ya itulah ajaran kita. Insya Allahu amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhan nas, hei manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya aku menciptakanmu, kata Allah, min dzakarin wa untha, laki-laki dan perempuan. Allah menciptakan kita dari laki-laki dan perempuan. Terus min dzakarin wa untha ditafsirkan oleh Syekh Nawawi Tanara Banten, ae min Adam wa Hawa wa min abin wa ummin, itu adalah dari Nabiullah Adam dan Ibu Hawa. Jadi kita ini semua dari Nabi Adam dan Ibu Hawa. Dari bapak kita dan ibu kita, ada bapak kita, ada ibu kita, ada kita. Dan waja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan menjadikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu adalah berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Apa? Lita'arafu adalah untuk saling mengenal, untuk saling bersilaturahim, untuk saling bersatu, menyatu, saling memuliakan, saling menghormati di antara kita. Bukan untuk saling berbantah-bantahan, bukan untuk saling menghina, bukan. Inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah karena takwanya. Bukan karena keturunan, bukan karena pangkat,
Bukan karena nasab, bukan. Tapi karena ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus apa? Terus di dalam hal ini Syekh Nawawi Tanara Banten menafsirkan fal kullu min dzalika sawa fala wajha litatafakhurin bil ansa. Jadi kita ini adalah diciptakan, dijadikan oleh Allah, berbangsa-bangsa, bersuku-suku adalah untuk saling mengenal, saling bersatu, saling menyatu, saling menghormati, saling memuliakan. Bukan untuk saling berbantah-bantahan, untuk saling ego-egoan, untuk saling memperlihatkan, membanggakan keturunan. Bukan. Bukan. Fal kullu fi dzalika sawa, semuanya itu adalah sama. Fala wajha litatafaurin bil ansab, maka tidak ada jalan, maka tidak ada alasan untuk kita saling berbangga-banggaan. Tidak ada alasan untuk kita saling aku lebih hebat, aku lebih mulia, tidak ada. Ini adalah ayat ini, ayat litarafu yang ditafsirkan oleh Syekh Nawawi Tanara Banten di dalam kitabnya. Jadi litarafu la litatafakharu bil abai wal qabail. Jadi untuk kita saling mengenal, saling bersatu, saling menyatu, saling menghormati, saling memuliakan, bukan saling bangga-banggaan, bukan saling sombong-sombongan, menyombongkan karena keturunan, menyombongkan karena darah, menyombongkan karena kepangkatan, bukan. Jadi diciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk saling mengenal, saling bersatu, saling memuliakan, saling menyatu, saling menghormati di antara kita. Ini adalah Al-Quran, pegangan kita. Sehingga kita kebingungan untuk menjalani hidup, kita kembali kepada Al-Quran. Bingung kita dalam satu masalah, kita kembali kepada hadis. Insya Allahu amin, ya Allahu ya Rabbal alamin. Jangan kita pas Kiai Imaduddin ya membuat tesis langsung kita diserang oleh kita dengan kata-kata ini adalah karangan Imaduddin Dajjal. Tidak seperti ayo, kalau ada Imaduddin masuk ke sini, bubarkan. Nanti saya akan beri top terapi tingkat tinggi. Kok bisa begitu? Kok bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Kita yang dibicarakan Al-Quran, kita yang dibicarakan Al-Hadis, kita selalu berceramah. Kok bisa kita begitu? Ya, kita seharusnya kan kita lita'arofu, diciptakan oleh Allah berbangsa, bersuku-suku, lita'arofu, untuk saling mengenal, untuk saling baik, untuk saling berkenalan, bukan untuk berbangga-banggaan, bukan untuk bersombong-sombongan, bukan. Kenapa ayat ini kita campakkan? Kenapa? Ini sebenarnya tidak harus terjadi. Ya, tapi walaupun bagaimana kita manusia. Manusia memang tidak akan luput daripada kesalahan dan kekhilafan. Ya udah, nggak apa-apa. Tapi ada obatnya adalah apa? Ya kita saling memaafkan. Saling memaafkan, saling musyawarah, damai dah. Udah. Yang namanya kesalahan, yang namanya khilaf, yang namanya lupa itu adalah memang kepunyaan kita. Jadi di dalam hal ini semua pun tidak ada yang salah.
Tidak ada. Kenapa tidak salah? Ya memang sifat kita begitu. Sifat kita lupa dan salah. Obatnya ada. Nabi kan bersabda. Apa obatnya? Ya kita bertobat. Dalam arti ya kita, kalau sesama kita ya kita saling meminta maaf lah, saling menyadari, saling meminta maaf, kita damai. Itulah. Jadi kalau misalkan tidak seperti itu, ya apa artinya kita? Hadis yang kita hafal, Al-Quran yang kita katakan, apa artinya? Kalau kita sendiri tidak bisa mengamalkan, ya apalagi untuk orang lain. Karena yang namanya ilmu itu, ilmu akan bermanfaat, ilmu akan masuk kepada jamaah kalau ilmu itu diamalkan oleh kita. Tapi kalau kita tidak mengamalkan, kita sebarkan kepada orang, tidak akan masuk. Tidak akan masuk. Karena manfaatnya ilmu itu, kalau ilmu itu dipakai oleh kita. Ya sebenarnya sih ini, tidak usah Al-Fakir bicara begini, tidak usah. Ini sudah para tahu sebenarnya. Nah, tapi ini ya namanya juga, udah Al-Fakir bilang, manusia itu sifat lupa. Ya barangkali mudah-mudahan ya lupa. Jadi dengan adanya kata-kata seperti ini, ya teringatkan seperti itu. Yang jelas Al-Fakir bukan menggurui kepada siapapun, tapi Al-Fakir ada untuk lagi menasehati kepada diri Al-Fakir sendiri. Seperti itu. Ya mudah-mudahan ini bermanfaat kata-kata Al-Fakir ini, khususnya kepada Al-Fakir sendiri, ya umumnya kepada orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hanya inilah yang Al-Fakir bisa katakan. Al-Fakir mohon maaf atas salah dan hilaf, keliru. Dan kalau ada yang tersinggung, Al-Fakir tidak ada maksud, tidak ada tujuan untuk menyinggung. Ini hanyalah obrolan omongan, karena Al-Fakir cinta perdamaian, Al-Fakir cinta kesatuan dan kebersatuan. Dan ayo jaga rumah negeri kita ini, karena siapa lagi yang mau menjaga ketenangan, ketentraman bangsa ini terkecuali kita sendiri yang menjaganya. Sekian demikian, terima kasih. Al-afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.